Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinau. Hari ini kita lanjutkan tutorial manajemen masjid. Saat ini kita akan membuat laporan ke jamaah yang bisa diakses kapan saja oleh jamaah, sehingga jamaah bisa mengetahui kondisi keuangan dari masjid kita. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan tools dari Google juga yang bernama Google Data Studio. Sahabat Sinau bisa mengambil atau mengetikkan URL dengan alamat datastudio.google.com. Nanti akan terbuka halaman muka seperti ini ya. Dengan Data Studio kita bisa menjadikan file spreadsheet yang database yang kemarin sudah kita buat ya di aplikasi AppSheet, itu bisa ditampilkan dengan begitu mudah di Data Studio. Teman-teman sahabat Sinau bisa membuat, ada blank report di sini, tinggal diklik blank report, nanti tinggal diarahkan ke file yang sebelumnya sudah kita buat ya. Ini nanti akan terbuka seperti ini. Pilih Google Sheet, terus file yang file database dari aplikasi Masjid kita, ambilnya yang rekap ya. Ini kalau di masjid kemarin direkap dari A1 sampai L ya, A1 titik 2 L, cukup seperti itu saja. Kita add, prosesnya tergantung koneksi internet teman-teman ya. Di sini Data Studio akan menyiapkan sampel data. Dan di sini sampel datanya adalah hanya menampilkan seperti ini. Nah, kita tinggal melakukan perubahan-perubahan atau setup pada tipe tipe chart ya yang sudah tersedia. Misalnya kita akan membuat tabelnya dalam bentuk view table ya. Nanti jemaah bisa melihat detail transaksi yang terjadi pada bulan tersebut atau minggu tersebut. Apa saja yang akan kita tampilkan, misalnya tipe trans, masukkan ini kekecilan. Kita tinggal seret, masukkan ke bagian blend data range, dimension ya, masukkan ke dimension. Ini tipe data range, ini tanggal trans, nanti akan digunakan untuk melakukan filter ya, filter tanggal. Kemudian record count-nya kita buang, masukkan mutasi di sini atau masukkan nilai ya. Kalau mutasi ada angka minusnya, kalau tidak ada angka minusnya yang nilai. Oke, kemudian apalagi tipe trans, ID mungkin tidak perlu ya, ID dihapus. Cara bayar mungkin kita masukkan, cara bayar. Kemudian notes, catatan mana ini, catatan. Kemudian apalagi yang dirasa perlu, silakan bisa di add, dimasukkan ke dalam tabel yang akan disajikan. Notesnya sudah ya, saya rasa cukup ini. Nah, sahabat Sinau juga bisa membuat grafik
dan lain sebagainya di atas sini. Nanti ini kita akan siapkan untuk bagian judulnya. Kalau dari menghias ya ini tergantung seni dari sahabat sekalian, mau seperti apa, masukkan logo, memasukkan ya, gambar yang lain dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Ini misalnya kita buat jadi report masjid, apa nama masjidnya ya, Darussalam misalnya. Kita bisa rubah-rubah di sini sesuai keinginan kita seperti apa. Oke. Kemudian juga bisa menambahkan filter. Di sini cukup date range control saja. Kita letakkan di sini. Stylenya kita sedikit rubah warna seperti ini. Di sini kalau kita view, kita bisa melakukan filter start date dan end date nya itu ya. Kita bisa, di sini nggak ada tanggal ya, kita bisa tampilkan tanggal dulu, tanggal transaksi, masukkan paling depan. Oke, sudah ada tanggal, cara bayar, dan nilai. Terus kalian kita buat lagi dulu di sini add chart. Kita ambil apa ini? Pakai ini saja untuk menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kita. Karena kita ingin menunjukkan, oh ini sudah otomatis nih, penerimaan, pengeluaran, pindah buku, dimensinya pakai nilai. Oke. Sudah betul. Di sini penerimaannya bisa terlihat 1650, pengeluarannya ada 200, pindah bukunya juga ada 200. Kemudian ini bisa kita copy saja, paste di sini. Ini bisa kita isi dengan, kalau mau menampilkan saldo kasnya berarti kita masukkan cara bayar di sini di dimensi, kemudian di matriksnya kita ambil mutasi. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau ditampilkan dalam bentuk table juga bisa ya, di table saja, karena mungkin nanti bisa jadi rekeningnya banyak, atau cukup seperti ini juga bisa, atau teman-teman mau menyajikan dalam bentuk table yang lain juga bisa. Bisa dalam bentuk seperti ini, artinya menunjukkan saldo kas masjid. Kalau mau pakai value table biasa saja. Oke, kas masjid ini mutasi ya. Kemudian stylenya bisa kita atur. Untuk headernya kita buang ya. Jadi cukup seperti ini. Nomornya, row number bisa kita hilangkan juga.
Ini bisa kita tarik lebih panjang lagi. Oke, ini bisa kita kasih judul nanti. Kita buat lagi di sini. Saldo dana masjid, kita beri font 20 seperti itu. Ini grafik juga sahabat Sinau bisa rubah colornya sesuai dengan color identity ya. Bentar. Di style, intinya teman-teman bisa merubah style itu semua di tab style ini ya, bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Oke, ini sudah. Nah, saldo masjid, ini grafik penerimaan nanti total. Nah, di AppSheet sendiri ketika user, kita view saja dulu, ketika user melakukan, misalnya diklik ini tanda kas masjidnya, maka ini akan memfilter semua transaksi yang menggunakan kas masjid ya. Kalau kita ingin kembalikan. Kalau misalnya kita ingin melihat penerimaannya saja, klik di penerimaan, ini akan terfilter semua penerimaan. Begitu juga pengeluaran akan terfilter semua di pengeluaran. Pindah buku pun seperti itu ya, tinggal tanda. Kalau kita back artinya di reset ulang. Nah, untuk tanggal ini juga akan berpengaruh semua. Misalnya kita ambil dari Juli, ada transaksi, ada Juli sampai dengan 31 Juli, kita apply yuk, 1 Juli sampai 30 Juli. Nah, ini hanya transaksi Juli yang muncul. Kas masjid, penerimaan sedekah Jumat 150, saldonya masjid 150 juga. Kita bisa reset. Nah, di sini juga bisa ditentukan, misalnya kita kembali ke edit, default dari filter tanggal ini ya. Filter tanggal ini kita mau setting di default date range-nya itu di current month atau bulan ini atau tahun ini atau minggu ini, bisa juga. Mungkin kita setting di current month saja ya, this month. Artinya nanti setiap kali jamaah membuka laporan ini, maka langsung akan tersajikan kondisi laporan pada bulan yang berjalan. Oke, kalau ini sudah, oke, kita kasih nama terlebih dulu, report masjid. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman bisa membuat QR code untuk jamaah bisa mengakses dari laporan ini ya, dengan menggunakan QR code generator dari link yang dibuat oleh Google Data Studio. Ya, selanjutnya kita bisa melakukan publish atau share link ya. Kita bisa manage access, kita pakai link saja ya, anyone with the link can view. Kita setting yang di sini, prevent editor from change. Ini kalau tidak diizinkan untuk download dan printing oleh viewer, kita bisa centang ya. Kita copy di sini, kita save, kemudian sahabat Sinau bisa masuk ke aplikasi QR code generator
ya, alamatnya adalah qr code-generator.com. ya, tinggal pilih URL, ya, pilih URL, masukkan link yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, ini sudah muncul QR code dari link ini, atau ini yang free ya, karena kita menggunakan yang free maka hanya bisa sampai di sini saja. Kalau kita menggunakan yang ini khusus untuk yang kalau kita register sih bisa dapatkan sesuai dengan keinginan kita ya, atau dengan gambarnya lebih tajam lagi, vektor. Kalau kita ingin download, sepertinya harus login ya. Sign up free. Tapi kalau kebutuhan kita tidak terlalu besar, cukup dengan gambar ini ya, kita cukup ambil ini, nanti teman-teman bisa melakukan editing. Tunggu sampai generate code sudah siap, nanti kita bisa melakukan download. Oke, kita sudah dapatkan filenya, bisa kita simpan di sini. Kita beri nama QR masjidku, kita save. Oke, sahabat Sinau tinggal mendesain QR code tadi di dalam software editing ya, terserah mau Corel Draw mau yang lain sebagainya. Setelah teman-teman mendapatkan QR code tadi bisa di print ya, dipajang di madingnya masjid masing-masing dengan judul jamaah bisa mengakses laporan masjid melalui QR tersebut. Jadi jamaah tinggal melakukan scan QR code, mereka akan diarahkan ke laporan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.